percaya kepada Tuhan harus menjadi tanda dan alamat. Yang tidak mengenal dosa, tetapi dijadikan. Sudah memerintahkan mereka untuk keluar, tidak Tapi karena kita tidak melihat, namun kita percaya, Tuhan juga mengatakan kita orang yang berbahagia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat kita masing-masing. Kita akan beribadah, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita memuji dan membesarkan Tuhan kita, saya akan membaca satu ayat di dalam Mazmur pasal 147 ayat yang pertama. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan langkah memuji-muji itu. Sekali lagi, Mazmur 147 ayat 1 mengatakan, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Mari kita siapkan hati kita semuanya. Kita mau datang bermazmur bagi Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus baik. Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Allah. Kita mau memberi yang terbaik kepada Allah kita. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih ada Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih dipimpin oleh Tuhan. Kami masih bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau baik, Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau kuat dalam hidup kami. Kami mau memulai ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Biarlah hadirat Allah memenuhi kami semuanya. Tidak ada hal-hal yang lain, tidak ada roh-roh yang lain Tuhan. Hanya roh-Mu yang ada bersama-sama dengan kami. Kami akan menikmati hadirat-Mu di tempat kami masing-masing pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Kita memujikan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh indah di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus. Mari kita katakan itu dari dasar hati yang paling dalam. Kita mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh hidup kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku
ajaib. Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami akan terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Pada ibadah kami pada hari ini. Kami akan memuji Engkau. Kami akan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap bersorak-sorai, kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita Allah yang hebat. Amin. Allah kita Allah yang kuat. Amin. Amin. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dia. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Kita naikkan pujian ini dengan sorak-sorai, dengan penuh keyakinan bahwa Allah kita berkuasa dalam hidup kita. Mari kita bertepuk tangan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama, ku kagum hormat akan Engkau. Firman-Nya akan menjadi jawaban buat kita semuanya. Haleluya Tuhan Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
siap Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu akan menjadi jawaban buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan dan Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi, pada kesempatan ini mari kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Kami datang padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang dengan segala puji dan syukur atas anugerah-Mu. Apapun yang terjadi di luar kami, Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan bersama-sama ambil kesempatan yang indah untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus akan pimpin kami, urapi hamba-Mu, semua sedang jemaat yang mendengarkan, yang walaupun tidak bisa berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing, tapi marilah Tuhan akan tetap hadir seperti kami berkumpul bersama di saat kita bersama di gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami serahkan pemberian firman-Mu ini dalam tangan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Dan kesempatan ini mari kita akan bersama-sama membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Mungkin sudah beberapa kali berulang-ulang hamba-hamba Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan yang mungkin agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh hamba yang lain. Banyakkan mereka membahas tentang persoalan hidup, tentang damai sejahtera, tentang perlindungan Tuhan, juga tentang mungkin masalah yang dihadapi pada saat ini. Tetapi pada saat ini mari kita akan bersama-sama membahas tentang untuk kebenaran firman Tuhan. Pada pagi ini saya berikan judul yaitu tentang revitalisasi. Ya. Apa revitalisasi itu? Kalau saya lihat di kamus Besar Bahasa Indonesia Purwodarminto, revitalisasi itu berarti proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Jadi mari kita akan belajar untuk sidang jemaat Tuhan yang mula-mula, yang di situ kita akan melihat bagaimana keadaan sidang jemaat yang mula-mula, kemudian kita hubungkan dengan gereja kita, gereja sidang jemaat Allah Kristus Raja di Salatiga ini. Pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 yang demikian bunyinya, cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini keadaan gereja yang mula-mula, dan bagaimana nanti kita akan melihat gereja sidang jemaat Allah atau gereja kita di tempat ini. Mari kita akan masuk pada pembahasan yang inti, yaitu kita akan melihat tentang gereja yang mula-mula. Gereja yang mula-mula, di situ kalau kita lihat pada ayat 41, selalu melahirkan petobat-petobat baru. Jadi petobat-petobat baru selalu dilahirkan. Yaitu pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41
dikatakan orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi orang-orang yang telah dimenangkan, yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, akhirnya dia mengambil keputusan sebagai pernyataan bukti bahwa mereka bertobat untuk meninggalkan hidup yang lama. Mereka mengambil keputusan untuk dibaptis dalam air, dan di situ tiap hari selalu bertambah. Itu dari hasil mana? Itu dari jiwa-jiwa yang telah dimenangkan, akhirnya dapat masuk ke dalam ibadah-ibadah jemaat itu, dan akhirnya bisa mereka dimenangkan untuk Tuhan dan bertobat. Walaupun mungkin ada di antara mereka yang sudah terpanggil bertobat, tapi akhirnya mungkin tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya baptis atau bertobat. Tapi sebagian besar jemaat Tuhan yang mulai ini mengambil keputusan untuk bertobat. Nah, kemudian yang kedua, murid yang sudah bertobat itu pada sidang jemaat yang mulai rupanya dimuridkan, jadi untuk menuju kepada kedewasaan rohani. Jadi rasul-rasul dengan tekun, dengan gigih membimbing, menolong jemaat-jemaat yang sudah dimenangkan itu untuk menuju pada kedewasaan rohani. Dan setelah bertobat supaya dia bertumbuh semakin dewasa, sehingga jemaat-jemaat itu akan menjadi jemaat yang pertama selalu haus akan firman Tuhan. Itu pada ayat yang ke-42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Rasul-rasul selalu memberikan pelajaran tentang kebenaran firman Tuhan, dan jemaat sangat haus ingin selalu mendapatkan makanan-makanan tentang kebenaran firman Tuhan itu, dan dia selalu rindu untuk bersekutu. Jadi dia tidak suka selalu menyedar, dia selalu rindu bersekutu. Seperti di dalam Matius pasal 5 ayat 6 itu juga dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan, berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dikenyangkan. Berbahagialah segala orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran, mereka itu akan dijamu sehingga kenyang. Nah, itulah kerinduan jemaat mula-mula yang sudah bertobat itu, akhirnya dibimbing terus oleh para rasul, dan akhirnya muncul suatu kehausan. Setiap waktu, setiap hari dia merindukan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak menghilangkan kesempatan untuk mempelajari dan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan untuk memuaskan jiwanya. Kemudian juga yang selain rindu firman Tuhan, haus firman Tuhan, akhirnya dia untuk rindu bersekutu dengan saudara-saudara seiman untuk saling menguatkan, untuk saling bisa mendukung. Di situ kerinduan jemaat yang mula-mula. Kemudian yang ini pun seperti yang dipesankan oleh Rasul Paulus pada Ibrani pasal 10 ayat 25. Di situ dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini dilakukan oleh jemaat yang mula-mula, yang sudah bertobat, akhirnya dia berbimbing, selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Dia juga selalu di sini ingin bersekutu, tidak mau meninggalkan persekutuan, tidak ingin selalu berpisah dengan saudara seiman yang lainnya. Mungkin pada kesempatan ini juga saudara yang saat ini kita dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kita mungkin tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula. Kita lama tidak bisa bersekutu. Dari beberapa jemaat mungkin sudah ada yang mungkin menyampaikan pada saya, dan mengatakan bahwa sudah rindu untuk bertemu, berkumpul, bersekutu bersama. Tetapi memang waktunya Tuhan masih mengizinkan seperti itu.
tapi tidak mengurangi rasa hubungan kita dengan Tuhan dan lain di dalam Tuhan. Walaupun kita tidak bersekutu bersama di gereja, kita berjauhan di rumah masing-masing, tapi kita bisa tetap merasakan bagaimana persekutuan yang indah itu, walaupun kita sangat rindu sebenarnya. Kita untuk bisa bertemu, saling menyapa, kita saling bisa berjabat tangan, kita bisa saling melihat bagaimana sukacita yang terpancar di wajah saudara kita seimannya. Tetapi waktu mungkin belum mengizinkan dan kita harus tetap bertahan seperti itu. Dan ini seperti yang dirindukan pada Ibrani 10:25 dikatakan bahwa memang bagaimana Tuhan yang sudah benar-benar diperbuat oleh Tuhan, kita akan selalu rindu untuk bertemu, bersekutu dan saudara seiman, seperti dipesankan dalam Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini memang Alkitabiah. Saudara kalau memikirkan itu dan ingin segera bertemu lagi, ingin bersekutu lagi, ini sebagai tanda bahwa saudara sudah memiliki kondisi seperti yang dimiliki oleh jemaat yang mula-mula, jiwa yang telah dimenangkan pada waktu itu. Kemudian yang berikutnya, jemaat yang telah dibimbing itu, yang telah bertobat, akhirnya juga selalu berdoa dan memberi keluasaan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidupnya, dalam dirinya, dalam persekutuan, sehingga Roh Kudus selalu memberikan kesempatan dalam selalu bekerja dan memberikan kekuatan, dorongan supaya kita akan selalu hidup selalu dekat dengan Tuhan, kita selalu rindu mencari Tuhan. Dan itulah akhirnya juga Roh Kudus mengeluarkan tanda, ada beberapa hal yang dapat dilihat pada sidang jemaat mula-mula. Dan akhirnya pada yang ketika juga mereka mengalami tanda-tanda mujizat, seperti di Kisah Para Rasul 2 ayat 43 dikatakan bahwa di situ dikatakan, maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi mujizat itu terjadi seperti yang telah difirman oleh Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 16, 17 dan 18. Jadi dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini memang sudah difirmankan Tuhan Yesus. Waktu Yesus bersabda, waktu sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka akan mendapat kuasa kelak, yaitu di situ dapat melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan ini juga telah dilakukan oleh jemaat yang mula-mula. Gereja di tempat ini juga sudah mengalami dari awal didirikan gereja ini bisa bertumbuh, bisa bertambah jiwa-jiwa. Ini juga karena Roh Kudus sudah bekerja melalui jemaat dan hamba-hamba Tuhan melalui jemaat ini. Dan tidak sedikit banyak jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan bagi Tuhan. Dan sekarang mungkin ada juga sebagian yang besar yang sudah meninggalkan kita, sudah menikmati kebaikan dengan Bapa di surga. Dan di sini orang-orang sakit juga banyak disembuhkan, orang yang kerasukan setan bisa dibebaskan dari setan, kemudian orang yang terikat oleh berhala-berhala, mungkin ada yang namanya bahasa Jawa aji-aji ya, barang-barang yang mendapatkan dari seseorang yang sakti memberikan pada seseorang, dan barang itu akan menjadi barang yang mungkin jadi kekuatan gaib. Itu tidak sesuatu yang sudah diserahkan dan akhirnya dibakar di gereja ya. Ada yang juga dibakar di rumah tempat jemaat itu, dan mereka itu akhirnya dibebaskan. Dan ada juga yang sama tahu yang saat ini juga masih setia, yang dulu pernah menyerahkan barang-barang jimatnya itu akhirnya dibakar di depan gereja itu. Itu sebagai tanda bahwa kuasa Tuhan, Roh Kudus juga bekerja seperti gereja yang di tempat ini. Kemudian berikutnya, kemudian ada juga kepedulian sosial yang tinggi di gereja sidang yang mula-mula. Pada ayat yang ke-45 dan 46 dikatakan,
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kepedulian sosial yang tinggi, saya kira sudah juga dimiliki oleh gereja yang mula-mula, dan di gereja tempat ini pun juga sudah ada, walaupun mungkin belum sama seperti yang dimiliki oleh gereja mula-mula, tapi di gereja ini sudah ada, yaitu suatu kepedulian yang tinggi bagi anak-anak Tuhan tempat ini. Kemudian yang terjadi pada bagian berikut yang kelima di situ, yaitu menjalankan misi sehingga banyak jemaat yang terhilang dimenangkan, ya. Bagaimana supaya tempat-tempat baru datang? Rupanya selalu ada sirkulasi yang selalu terjadi. Jadi misi harus kita jalankan. Pemberitaan firman Tuhan kepada jemaat yang belum bertobat kita sampaikan. Akhirnya orang itu dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja, mereka menerima Injil itu karena mujizat yang dipenuhi oleh Tuhan, dan mereka diselamatkan. Setelah itu akan menjadi petobat baru yang harus kita bimbing di tempat ini. Dan di gereja melakukan seperti itu, dan tiap-tiap hari jemaat Tuhan makin hari makin bertambah, dan makin hari banyak yang diselamatkan. Karena apa? Karena misi, antara misi gereja itu, misi jemaat mula-mula itu, kemudian langsung memenangkan jiwa-jiwa yang bertobat, dibimbing, didewasakan. Akhirnya setelah dewasa di situ ada suatu persekutuan yang kuat. Akhirnya di situ kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dengan leluasa, mujizat terjadi, perubahan hidup orang-orang yang bertobat itu bisa memberikan orang lain yang belum mengenal Tuhan bisa melihat dan membaca. Akhirnya dia ada yang mungkin karena hasil dari penginjilan bertobat, tapi ada juga yang karena menyaksikan kehidupan orang-orang Kristen pada waktu itu, akhirnya dia tertarik. Mengapa? Orang yang dulunya sejahat itu akhirnya sekarang menjadi baik, menjadi tidak seperti dulu lagi. Apa yang terjadi? Mereka ingin tahu, dan dia akhirnya mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Itulah saudara yang dikasihi Tuhan, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan gereja yang mula-mula. Dan untuk gereja kita saat ini, gereja Kristus Raja, bagaimanakah itu? Apakah saat ini yang dulu sudah pernah dialami, saat ini masih menggema seperti yang dulu pernah terjadi? Banyak gereja-gereja cabang yang dilahirkan dan sekarang didewasakan. Ada Setugur, ada Bumi Ayu, ada Kendal Samirono, ada Margosari, dan gereja itu sekarang sudah bertumbuh, berkembang, dan sudah menjadi dewasa. Itu karena misi waktu itu berjalan. Dan sekarang apakah masih ada misi seperti itu, dan apakah gereja kita masih tetap menjadi gereja yang alkitabiah, yang selalu menjaga seperti gereja yang mula-mula ini? Kita akan bisa melihat bagaimanakah keadaan kita saat ini. Itulah sebabnya maka tema ini saya berikan revitalisasi. Apa itu sebenarnya revitalisasi itu? Artinya di situ proses, cara atau perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Jadi tepat bagi pengurus badan pengurus daerah Sidang Hikmat Allah menunjuk gereja Sidang Hikmat Allah Kristus Raja itu untuk ikut tim revitalisasi gereja. Karena dari perkembangan gereja ini sudah menjadi gereja yang misioner, gereja yang sudah bisa mengembangkan gereja-gereja di sekitar tempat ini. Itulah sebabnya maka ini perlu dikembangkan lagi dan perlu dipertahankan supaya gereja kita akan tetap menjadi gereja yang alkitabiah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah dan tetap mari kita akan menjadi gereja yang dikehendaki Tuhan. Gereja ada, Tuhan mempunyai rencana supaya kita menjadi berkat bagi dunia ini. Banyak jiwa dimenangkan,
dimuridkan, akhirnya bertobat, dibimbing, dewasa, dan juga yang diutus. Tidak sedikit hamba Tuhan tadi hasil gereja ini tidak berhenti sampai sekarang. Ini harus terus berlangsung. Bagi kaum muda yang merasa dipanggil oleh Tuhan, jangan keraskan hati. Karena Tuhan sudah menghendaki untuk memanggil saudara. Kita lihat seperti Yunus yang dipanggil oleh Tuhan untuk datang ke Niniwe, tapi rupanya menolak karena dia menganggap Niniwe itu orang yang jahat dan nanti paling Tuhan mengasihi, dan dia tidak mengikuti panggilan Tuhan. Apa yang terjadi? Karena dia mencari jalan lain, dia terbuang ke laut, dimakan oleh ikan, dimuntahkan untuk masih hidup karena perkenan Tuhan. Dan akhirnya Yunus harus melaksanakan tugasnya seperti yang Tuhan kehendaki. Bagaimana Musa waktu dipanggil Tuhan? Musa waktu dipanggil Tuhan juga demikian. Dia menolak karena merasa tidak mampu, supaya orang lain saja yang diutus. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tetap bilang, apakah tidak tahu bahwa kamu ada Harun yang akan mendampingi kamu, kakakmu itu? Dan Tuhan tetap memakai. Jadi apapun yang menjadi alasan, kalau Tuhan sudah mempunyai rencana terhadap hidup kita, Tuhan selalu punya jalan bagaimana kita untuk memenuhi rencananya, walaupun tidak seperti yang mungkin kita harapkan, kita duga. Tapi Tuhan kalau sudah mempunyai rencana yang baik bagi saudara, mari kita akan terbuka bagi Tuhan. Tuhan siap memakai saudara, dan Tuhan tidak melihat latar belakang saudara, tapi Tuhan melihat saudara sekarang, karena Tuhan sudah menebus kita seperti yang dijanji dalam firman Tuhan. Kita sudah tidak lagi terikat oleh kehidupan kita yang lama, karena sudah diperbarui. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita siap untuk menjadi gereja yang Alkitabiah, dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi tangan kanannya Tuhan, sehingga banyak jemaat di dunia ini akan dimenangkan. Dan itulah yang perlu direvitalisasi atau digiatkan kembali. Apa yang sudah ada, yang sudah berjalan di gereja ini seperti semula, mungkin kalau ini saat ini mungkin agak pudar, ini yang harus perlu direvitalisasi. Itulah saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita dipanggil di dalam satu tubuh di gereja ini, dan Tuhan siap memakai kita dengan bidang kita masing-masing seperti yang Tuhan telah sediakan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa. Segala pujian syukur kepada Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini kami telah menikmati kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar di sidang jemaat yang mula-mula. Sidang jemaat yang mula telah mengilhami dan telah bekerja menjadikan gereja tempat ini juga tidak jauh seperti gereja yang mula-mula, karena dari gereja ini sejak dikembangkan, sejak lahir, sejak ada, sudah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu ke panggilan-Mu dan pekerjaan tempat ini yang sudah berjalan waktu-waktu lalu, dan saat ini mungkin kalau sekarang sudah mengalami mungkin kepudar, mungkin sudah tidak seperti dulu lagi. Tuhan akan campur dan mengirimkan jiwa-jiwa yang berpotensi untuk dipakai menjadi alat-alat-Mu, dan saat yang ada Tuhan pasti siap bisa memakai siapapun yang Kau kehendaki, sehingga gereja ini tetap menjadi gereja yang Alkitabiah, gereja yang misioner, gereja yang tetap mengembangkan Injil-Mu di tempat Salatiga ini khususnya, dan di manapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pakailah sedang jemaat-Mu, baik yang tua, muda, yang mungkin ada yang terpanggil untuk menjadi hamba-Mu setelah full time. Tuhan akan bekerja, dan Tuhan akan tetap berbicara kepada anak-anak-Mu ini, bahwa masih banyak gandum yang menguning yang perlu banyak penuh-penuh yang dipanggilnya dan harus datang memetiknya. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, karena berkat firman-Mu walaupun kami telah selesai,
Tuhan tetap berbicara dengan kuasa Roh Kudus supaya jemaat Tuhan akan diberkati mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan firman-Mu dan Tuhan telah menyempurnakan. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan syukur Bapa surga yang saat ini telah memberikan kebenaran firman-Mu, dan kami sebelum berpisah dengan sidang jemaat-Mu walaupun kami berjauhan, sebelum kami akan datang padamu dan menyerahkan sidang jemaat-Mu dalam pengembalaan-Mu. Karena berkati mereka masing-masing dalam usahanya, berkati dalam pekerjaannya, berkati semua dalam kehidupannya. Mungkin yang ada dalam masalah Tuhan akan berikan jalan keluar, yang dalam keadaan sakit Tuhan akan berikan kesembuhan, dan Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan masing-masing. Dan lindungi Tuhan saat ini juga dari pandemi yang sedang merajalela di dunia ini, sehingga anak-anak-Mu dari gereja sedang mata ini dimanapun berada tetap dalam lindungan-Mu dan dijauhkan dari virus COVID-19 ini, dan juga penyakit yang lainnya tetap Kau jaga dan lindungi, karena kuasa bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terimalah saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Percaya kepada Tuhan harus menjadi tanda dan alamat yang tidak mengenal dosa, tetapi dijadikan Sudah memerintahkan mereka untuk keluar, tidak serta-merta Karena kita tidak melihat namun kita percaya.